Seorang perempuan berinisial DAP berusia 19 tahun yang merupakan warga desa Katerungan Krian, Sidoarjo menjadi korban penipuan. Motor Honda Beat bernopol W6881 NAB miliknya lenyap seusai dipinjam oleh seorang pemuda yang baru saja dikenalnya melalui aplikasi percakapan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Luhur. Oke, terima kasih dulur Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi memang isi dan pencurian motor yang dilakukan oleh si pelaku yang kami laporkan ini adalah dengan modus meminjam motor tak kunjung kembali ya kepada si korban, dan uniknya adalah korban baru mengenal pelaku melalui aplikasi pertemanan bernama Tantan yang baru dikenal kurang dari 24 jam. Jadi memang si korban ini mengenal si pelaku melalui aplikasi tersebut pada pagi hari, dan kemudian seiring berlalu ketika sudah mulai ada komunikasi, maka si pelaku berusaha untuk mengajak si korban untuk bertemu pada siang harinya sekitar pukul 13 di suatu tempat. Jadi memang jangan gampang percaya dengan orang baru yang dikenal, apalagi sampai meminjamkan barang milik pribadi begitu saja tanpa waspada. Malah memang akan bernasib seperti DAP yang korban ini berusia sekitar 19 tahun yang merupakan warga desa Katerungan Krian, Sidoarjo. Dari motor Honda Beat miliknya itu amblas dicuri atau dibawa atau dipinjam ya, semula dipinjam tidak untuk kembali oleh si pelaku yang dikenal melalui aplikasi Tantan, aplikasi percakapan pertemanan yang dapat diunduh secara mudah melalui aplikasi App Store. Jadi cerita memilukan itu dialami oleh DAP ketika berkenalan dengan si pelaku yang mengaku bernama Fahri, kemudian mengajak bertemu ya di suatu tempat di kawasan Jalan Kesatrian Sawunggaling Wonokromo, Surabaya. Jadi si korban ini diminta untuk mendatangi suatu tempat yang berjarak antara, jadi korban ini berada di Sidoarjo, harus datang ke suatu daerah di Surabaya yang berjarak sekitar 26 km atau dengan waktu tempuh 47 menit ya ke lokasi sesuai dengan permintaan dari si Fahri yang mengaku demikian ya namanya, dan diajak bertemu di suatu tempat Jalan Kesatrian Wonokromo. Ketika sudah menunggu pukul 13 atau pukul 1 siang ya di lokasi sesuai dengan permintaan si Fahri itu, ternyata korban malah justru menemui seorang laki-laki dengan tinggi badan 160 cm berpenampilan kasual, yakni mengenakan kaos hitam, bercelana panjang jeans, dan terdapat tanda bekas tato pada lengan tangan kiri dari pria tersebut, yang ternyata korban mengira si pria yang ditemunya di jalan itu adalah Fahri, tapi ternyata si pria tersebut mengaku bukan sebagai Fahri, tapi malah sebagai teman dari Fahri yang nanti akan membantu, yang berdalih atau bermodus untuk membantu si korban ini bertemu dengan si Fahri. Namun pertemuan itu bukan di tempat di kawasan mereka bertemu saat itu, tapi di tempat lain yang ternyata jaraknya, jadi ada dua tempat yang ternyata jaraknya sekitar 8 km dari tempat semula dari kawasan Wonokromo menuju ke kawasan Kecamatan Kermangan, masih di kota Surabaya, yang berjarak sekitar 8 km atau dengan waktu tempuh 23 menit. Jadi si korban ini tetap mau saja, tetap tidak menolak, dan si korban dibonceng oleh si pria yang tidak menyebut namanya sama sekali, tapi sempat mengaku kepada si korban kalau berasal dari daerah yang sama, yakni dari daerah Sidoarjo, cuma di Kecamatan Taman Sidoarjo, dan mereka berboncengan tiba ke lokasi kedua, dan ini di sebuah atau di depan ya, tepatnya di depan sebuah kafe yang berada di kawasan Jalan Demak nomor 229 Dupak, Kerembangan, Surabaya. Jadi ketika sampai di situ, disitulah mulai si pelaku berusaha untuk melakukan aksi eksekusi pencurian motor, yakni dengan bermodus bahwa si korban diminta untuk menunggu di tempat tersebut di depan kafe itu, dan meminjam motor si korban untuk menjemput sosok Fahri yang menjadi temannya yang ingin bertemu dengan si korban. Jadi disitulah modus awal yang merupakan modus pamungkas dari si pelaku untuk melancarkan aksi untuk mencuri motor. Dan si korban hingga di lokasi kedua itu benar-benar mengaku kepada kami wawancara memang tidak memantik rasa curiga sama sekali terhadap si korban, dan tetap mau saja menuruti apa yang diinginkan oleh si pelaku. Dan ternyata ketika sudah lama atau berjam-jam menunggu, ternyata batang hidung si pria tak dikenal itu beserta motornya tak kunjung nampak. Dan disitulah DAP akhirnya sadar kalau ternyata dirinya menjadi korban penipuan dari
sosok pria yang tak dikenal yang mungkin dapat disimpulkan adalah sosok Fahri itu sendiri yang dikenal oleh korban dari aplikasi Tantan tersebut. Dan si korban ketika sadar dirinya sudah ketipu, maka korban langsung melakukan aktivitas pelaporan ya, melaporkan insiden tersebut pertama ke Mapolsek Kerembangan, kecamatan di situ. Jadi ternyata dari pihak penyidik menganjurkan lebih lanjut kepada pihak korban untuk segera melaporkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan akhirnya laporan itu sudah dibuat dan surat tanda penerima laporan pun sudah dibuat. Dan ini bernomor 132 SPKT Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang dilakukan pada Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 22.18. Jadi demikian reportase kami mengenai insiden pencurian motor dengan modus meminjam motor dan tak kunjung kembali yang dilakukan oleh pelaku yang dikenal korban melalui aplikasi pertemanan bernama Tantan. Terima kasih Luhur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.